Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tugas diskusi sesi 8, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, MPDR 5302. Saya Yulinan Sari, NIM 501153049, UT Daerah Pekanbaru. Menurut saya, sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang saya rasakan di lingkungan sekolah saya. Di sekolah saya, yaitu SD Negeri 010 Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan pemahaman saya, sistem pendidikan dasar di berbagai negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, serta di kawasan Asia Pasifik seperti Jepang dan Australia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan sistem yang diterapkan di Indonesia. Persamaannya, pendidikan dasar bersifat wajib dan gratis. Di Indonesia, melalui program wajib belajar 12 tahun, pemerintah berupaya menjamin semua anak usia sekolah dasar dapat bersekolah tanpa biaya. Hal ini mirip dengan kebijakan compulsory education di Singapura dan Jepang. Penekanan pada literasi dan numerasi. Negara-negara di kawasan ini sama-sama menekankan pentingnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sejak kelas awal. Desentralisasi pendidikan. Seperti di Indonesia yang memiliki peran dinas pendidikan daerah, beberapa negara seperti Australia juga menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan sekolah. Perbedaannya, kualitas guru dan sistem pelatihan. Di Singapura dan Jepang, guru wajib mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan yang sangat terstruktur. Sementara di Indonesia, pelatihan guru masih belum merata. Kemudian, evaluasi berbasis kompetensi. Negara seperti Jepang dan Australia lebih menekankan penilaian berbasis proyek dan keterampilan berpikir kritis. Sedangkan di Indonesia masih dominan pada ujian tertulis. Kebijakan dan kurikulum. Kurikulum di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka yang saat sekarang sedang berjalan sudah mulai memberikan ruang bagi kreativitas guru. Namun implementasinya masih beragam tergantung kemampuan sekolah dan sumber daya. Kemudian kita akan membahas beberapa artikel. Yang pertama, artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan dari Nurholis. Nurholis menekankan bahwa era pasar bebas ASEAN menuntut negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sejak jenjang pendidikan dasar. Pendidikan tidak lagi hanya berfungsi mencetak lulusan yang berpengetahuan tetapi juga memiliki keterampilan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi dan berkomunikasi. Beberapa hal penting yang saya temukan dalam artikel ini antara lain: 1. Pendidikan dasar sebagai pondasi daya saing bangsa. Kualitas pendidikan dasar menentukan kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global di kawasan ASEAN. Yang kedua, perlu penguatan karakter dan soft skills. Sekolah dasar tidak cukup mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Ketiga, profesionalisme guru menjadi kunci. Guru harus mampu mengembangkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Yang keempat, kebijakan pendidikan harus adaptif terhadap perubahan global. Pemerintah perlu menyiapkan sistem pendidikan yang fleksibel, tidak hanya berorientasi pada ujian tetapi juga pada kompetensi nyata. Dari pengalaman saya, artikel ini mengingatkan bahwa tantangan pendidikan di era ASEAN Economic Community bukan hanya meningkatkan mutu akademik tetapi juga membentuk peserta didik yang siap bersaing dan berkontribusi di masyarakat regional maupun global. Kaitan isi video Introduction to ASEAN Education.
dengan materi modul 6 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara MPDR 5302. Video ini saya memahami bahwa pendidikan di kawasan ASEAN memiliki visi bersama untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing tinggi. Melalui kerjasama di bidang pendidikan, negara-negara anggota ASEAN berupaya membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Dalam video dijelaskan beberapa program kerja sama ASEAN di bidang pendidikan seperti ASEAN Curriculum Sourcebook, ASEAN Student Exchange Program, dan Teacher Mobility Program. Hal ini sejalan dengan isi modul 6 yang menyoroti perlunya integrasi pendidikan di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan mobilitas pelajar, kesejahteraan mutu pendidikan, dan pengetahuan karakter generasi muda ASEAN. Dari tayangan tersebut, saya menyimpulkan bahwa tujuan utama pendidikan di kawasan ASEAN bukan hanya untuk meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga untuk menanamkan identitas dan solidaritas sebagai warga ASEAN. Hal ini relevan dengan semangat pendidikan di Indonesia yang menekankan pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, dan kesiapan menghadapi tantangan global di era pasar bebas. Demikian pendapat saya tentang diskusi sesi 8 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.